Halo semua, di sini channel Jinggo Bro. Sekarang untuk konten kali ini kita bakal interview ya. Interview. Please introduce yourself. Nama? My name bahasa Inggris ya. Bahasa Arab. Oh iya bahasa Zimbabwe. Indonesia. Nama gue Julio Sebastian. Kerjaan juga ya? Iya, kerja. Profesi. Kerjaan gue kebetulan gue seorang wasit bola basket tergabung di Asosiasi Abu-Aba Jakarta. Itu aja sih paling. Jakarta, bukan Jakarta mana? Enggak, Jakarta udah langsung ya Jakarta. Langsung Jakarta. Oke, karena dia bergabung dalam Abu-Aba Asosiasi Wasit Basket Jakarta, DKI Jakarta. DKI Abu-Aba. Oh, Jakarta. Ya. Oke. Karena dia Abu-Aba berarti kan basket kan, wasit. Kita akan bahas ini dong. Gundam. Menurut lu Gundam? Enggak lah. Nih, Anda bercanda mulu jadi orang. kurang lurus yo. Malu dia. Malu. Agak seksi tuh. Iya. Oke. Jadi ini Julio sebenarnya kita udah berteman dari SD Julio. Dari SD. Kelas 2 ya? Iya, Kita main basket bareng segala macam. Dia point guard. Dari SD, SMP kita pisah sekolah, SMA pisah sekolah, kompetitor malah ya. Kompetitor. Kita turnamen banyak banget ketemu di turnamen manapun. Dan udah kita di finals sering ketemu lah di final. Itu sombong aja gitu. Sombong lah. Sombong ya? Iya, bukan lagi. Sekarang gue udah gak bisa sombong. Sekarang kita berdua udah kentung, nggak kalau lu masih kurus sih. Gue masih kurus. Gue udah jarang olahraga, dia masih sering karena ya wasit segala macam. So, gue pengen nanya sih, gue penasaran. Alasan lu wasit tuh apa sih? Jujur ya dulu pas lu mulai, kalau nggak salah lu semenjak SMA tuh lu nanya-nanyain tuh ke Kak Afin itu coachnya dia pas SMA. Terus lu nanya-nanya ke wasit-wasit Kabupaten Bekasi gitu-gitu. Gua kira itu tuh cuman ngerti gak sih lu anak muda yang angin-anginan. Karena wasit kan kayak Iya, bahayanya keren banget ya. terus gitu kan kayak kita pemain sekeren apapun kalau ngomong sama wasit bisa gini. Anjir. Sip. So-soan banget lu gila. Tapi alasan lu tuh kenapa sih Yo pengen jadi wasit? Berarti lu dulu nggak angin-anginan lu pastinya. Nah, memang dari apa ya? Awalnya sebenarnya dari SMP sih. Dari SMP tuh gue kayak ngeliat wasit tuh keren banget gitu kan. Gayanya keren, kalau dia laporan ke table tuh keren banget ya kan. Itu keren sih. Kan gaya-gayanya kan. Patah-patah segala macem. Terus cobain lah nawarin diri buat new sparring SMA kebetulan. Karena kan kebetulan pelatih di SMP kan ngelatih SMA juga tuh waktu itu. Nah, Pelatih SMP ngewasitin pelatih di SMA juga maksudnya? Iya. Ngewasitin di SMA? pelatih di SMP kebetulan pelatih di SMA juga. Okay. Jadi gue nawarin karena udah deket sama coachnya, gue nawarin diri lah, Kak, gue aja yang wasitin, ya kan? Karena gue pengen, wah pokoknya apa ya? Kalau dibilang gila tuh SMP gue ngwasitin udah pakai yang, udah pakai triple ya kan? Kalau bowling cetar ya kan? Gaya-gayanya keren, gaya-gayanya tuh kayak ada gimana gitu. Terus dapat lah sedikit apa ya, kata-kata yang menaikkan lah ceritanya. Ada dari pelatih lawannya waktu itu mulai ada lu bisa nih. Iya bisa lo ya. Kemudian cobain jadi wasit. Memang dari situ memang nggak pernah tuh niat event segala macam, sparring. Nah kebetulan waktu SMA kelas 2 tuh gue inget di sekolah tuh lagi ada event. Di Seman 1 ya? Iya di Seman 1 Cikarang Utara lagi ada event. Gue nawarin diri lah waktu itu ya kan, karena berhubung di situ karena di situ kan gue panitia, gue mikirin budget juga daripada gue budget terlalu mahal. Nah ya. Dan lu udah punya basic waktu SMP lu wasitin. Gue nawarin diri, gue nih oke, ya udah sip, ngomong sama koordinator wasitnya waktu itu.
dikasihlah kesempatan buat memimpin pertandingan karena lumayan kan, maksudnya sehari berkurang 100 atau 150 kan lumayan juga buat wasit. Gua niup. Dan itu untuk berapa game loh, banyak banget. Iya. 100-200 dikali berapa game itu kan? Iya. Itu budgetnya berkurangnya banyak lumayan banget. Ya. Sehari itu bisa bisa ngirit 200 sampai 300 ribu kan. Pas kita SMA sih itu gede coy. Itu gede banget. Terus dari situlah itu udah turun pertama, terus ada event Liga Pelajar, ditawarin lagi lah. Kabupaten Bekasi ditawarin lagi lah buat tiup di liga. Oh ya udah boleh nih. Dan di situ posisinya gue udah ngerasain yang namanya dibayar. Memang nggak terlalu besar juga gitu kan, karena memang ya itulah ada faktor banyak. Mungkin karena gue juga baru, jadi dipotongnya juga per game itu 20 atau 30 ribu. 20-30 ribu ya? Iya, segame. Kita respect ya sama Julio ya. Dan itu masih tahu nominal, respect. Dan itu apa ya, menurut gua itu udah benar-benar gede karena gua menikmati. Lu nggak ngeliat nominal? Nggak, no. Gua cuman pengen ngewasitin di. Iya, gua pengen ngerasain. Itu liga itu tergede loh di Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi tergede. Dulu kita namanya Libala, Liga Basket Pelajar. Iya, Kabupaten Bekasi. Kalau untuk yang di Kabupaten Bekasi, lu pasti tahu deh. Kalau sekarang namanya apa? Perbasi Cup ya? BSL. BSL. Bekasi Student League. Bekasi Student League. Iya. Dulu tuh kita Libala, sama cuma beda nama doang. Itu dulu keren banget, lu bisa ngewasitin di situ, lu cewek pada nemplok. Borok. Oke, lanjut. Terus. Dia udah di Libala itu di kesempatan kebetulan waktu itu yang gua kaget. Gua pertama kali turun di liga situ kebetulan kan karena gua mainnya SMA di divisi utama. Right. Gua nggak boleh ngewasitin divisi utama dong. Oh, lu pelajar ya? Iya. Lu main juga di liga pelajar. Di liga pelajarnya kan. Antara SMA. Gua main. Karena lu ngewasitin juga. Berarti lu nggak karena lu jadi player, makanya lu nggak boleh ngewasitin di divisi utama. Ya, SMA. Di SMA. Cuma kebetulan waktu itu gue dikasih kesempatan di SMA divisi 1. Divisi 1 dan itu cuma dapat 1 game deh. Setelah 1 game itu gue kena adalah beberapa pelatih yang itu kan dia kan SMA juga ya, walaupun menurut gue nggak masuk akal juga ya. Gue nguasain divisi 1 terus gue nguntungin salah satu pihak, untungnya gue di mana kan gitu nggak. Tapi oke lah. Ini maksudnya beda divisi ya guys? Iya, beda divisi. Si Julio tuh main sebagai player di divisi utama nih, yang paling atas. Tapi dia ngewasitin di bawahnya divisi. Iya. Jadi gak bakal ketemu tuh sama sekolah lu kan? Iya. Dan orang-orang bilang, oh gak boleh nih, dia kan pemain juga. Iya. Tapi kan gue beda divisi gitu kan? Lu gak bakal ada kepentingan. Harusnya di situ kan emang sebenarnya gak ada kepentingan. Sebenarnya kan gitu. Cuma oke lah mungkin dan koordinator wasitnya waktu itu juga menjelaskan. Ya gue terima aja kan gitu. Menjelaskan ya mungkin karena lo juga masih SMA gitu kan, takutnya kepemimpinan lu di lapangan kurang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Karena apalagi gue itu event kedua. Nah terus setelah game SMA itu gue turun antar SMP. Memang divisi semua. SMP semua. Anjir, aku sebagai temen lu baru tahu lu, Jul. Lu pernah cerita kayak gini. Terus baru di channel gue dong lu cerita kayak gini. SMP semua divisi, dan di situ memang gue ngeliat sih detailnya lebih banyak daripada gue ngewasitin SMA. Karena SMA tuh memang rata-rata pemain udah lebih ngerti ya main basket. Sedangkan SMP terlebih di Kabupaten Bekasi itu waktu itu memang ya sedikit agak tertinggal lah dibanding Jakarta atau daerah-daerah besar lain kan gitu. Jauh. Dan itu benar-benar detail, hal-hal detail tuh harus benar-benar, dan di situ gue belajar banget gitu loh. Seorang wasit memang harus tahu gitu loh detail-detail apa gitu di dalam pertandingan. Dan setelah itu seiring berjalannya waktu, kebetulan gue kuliah di Jakarta. Gue ambillah lisensi di Jakarta. Wait. Berarti lulus SMA baru lu ngambil lisensi?
nggak langsung itu gue semester 3. Oke. Ya karena memang sebenarnya karena gue nggak dapet info sih ya. Waktu gue semester 1 semester 2 gue nggak dapet info, ada penataran. Nah kebetulan di semester 3 kebetulan ada senior gue di kampus yang jadi coach juga di Jakarta. Mungkin dia dapet info ada penataran, dia ngasih tau lah ke gue. Ya udah gue daftar gitu, ya. Tapi sebelum kesana Jul, itu kan lu jaraknya dari SMA ke semester 3 ya? Kurang lebih setahun lah, setahun. Lu kenapa bisa bisa gue wasit deh? Padahal lu kuliah jurusan apa? Marketing ya. Nah lu kenapa gitu? Ada kadang-kadang sebagai lelaki ya, gue pengen jadi ini gitu, ada alasannya, gue jadi ini nih. Dan lu tuh memantapkan jadi wasit karena apa? Ya sebenarnya kalau gue jelasin alasan gue tuh ya sepele banget ya. Karena gue mau kelihatan keren itu aja. Ya gak sih, maksudnya lu lihat wasit report to table itu kan gagahnya minta ampun coy, kan gitu. Ya itulah. Berarti dulu lu detailnya gak tahu ya? Detailnya gue gak tahu. Ini keren nih. Detailnya gue gak tahu. Dan bahkan gue ngewasitin di Bekasi total sampai gue ambil lisensi. Mungkin total 2 tahun 3 tahun lah gue ngewasitin di Bekasi. Begitu gue sampai Jakarta, gue ngewasitin Jakarta, justru banyak ilmu baru yang gue dapat gitu loh. Yang gak gue dapat di begitu gue ambil lisensi, gue kaget gitu loh. Oh ini wasit sebenarnya gitu loh. Oke, berarti balik lagi ke lisensi. Oke. Semester 3 lu ngambil lisensi dari informasi senior lu, terus gue ambil lisensi, gue penataran, gue daftar, gue ikut penatarannya seminggu, terus gue ikut tes teorinya, tes fisiknya, tes prakteknya, dan lewat semua. Akhirnya itu gue ikut penataran 2014 Juli, gue ingat itu lagi puasa, penatarannya lagi puasa. Baru lulusnya itu 2015 kalau nggak Januari Februari. Cuy, kok lama sih? 6 bulan memang. Itu untuk ngambil lisensi apa tuh? C. Itu C terendah ya? Di wasit terendah? Ya. Wasit basket ya? Lisensi paling minimal C memang. Dan itu membutuhkan waktu 6 bulan? 6 bulan. Karena memang apa ya, dulu memang ada kebijakan dari Awaba sendiri, wasit baru sebelum lulus kita memang ada tes prakteknya itu 3 bulan. Oke. Dengan honor 50%. Maksudnya honor 50%? Jadi kayak misalnya nih ada pertandingan ngasih, contoh lah kita ambil satu wasit 100.000. Ya kita yang wasit-wasit baru yang praktek kita cuma dapat 50. Gitu. Tapi biaya untuk lisensi C, lisensi C berapa Jul? Normal 2014 ya? Ya. Sekarang 2020, oke? Ini beda ya? Normalnya ya. Normal, karena gue termasuk hoki gitu loh. Jangan ngomongin dulu deh, normalnya. Okay. 650 sampai 750 ribu. Iya. Selama 6 bulan itu. Ya, gue cuma 100.000. Itu diskon berapa persen coy? Gue ikut penataran cuma daftar 100.000. Memang gue nggak tahu lah sebenarnya, mungkin memang kasnya banyak juga kan, jadi bisa nutup itu semua. Kok bisa nih? Ya, dari 650 ke cepek? Gue juga nggak tahu. Enggak masuk akal. Kenapa? Gue nggak tahu gitu loh. Lo kalau gue kasih tahu detailnya lagi, lo juga pasti cengok. Itu lagi puasa, gue dari situ gue dapat takjil juga. Gue dapat makan. Lo dapat formulir nih. Terus lu kasih foto, iya isi foto, tinggal habis isi formulir lu bayar 100.000. Kok bisa? Yang lainnya berapa? Ya lu cari aja penataran wasit ya di Indonesia lah, atau lu mau cari di Jakarta juga. Tahun-tahun berikutnya sekitar segitu, 600, 700. Ada promo kali? Ya gua nggak ngerti lah, entah ada promo atau mungkin sponsor. Dan lu nggak pakai link ya waktu itu? Enggak. Ya bukan gua doang gitu loh, maksudnya satu angkatan gua semua waktu itu. Itu cepet semua? 100.000 semua. Oke guys, ini Julio nggak pakai link segala macam, dia
apa ya istilahnya? Bukan promo, kalau baju sih promo. Ada ya promo event lah. Iya mungkin itu, atau sponsornya banyak. Iya. Ya kan, atau memang kasnya mencukupi gitu loh, ya kan. Gua ikut penataran, gue juga kaget sebenarnya karena gue udah nyiapin dananya ya yang kayak biasanya. Dan itu dulu untuk kita sih lumayan sih. Wah lumayan coy. Lumayan kita Lumayan banget. Lumayan banget 650.000. Buset. Kenapa sih? Astagfirullah. Bawa aja bawa. Sabar. Nih teman kita nih. Dia mau Wajar ini syuting wajar. Lah, jangan panik ya, Bang. ya bro, awas lu balik lagi ya. Ya terus, oke. Jadi sebenarnya normalnya 650.000 ya. 650, ya sekitar segitulah. 2014. 2015. Ya kurang lebih lah. Ya. Berarti lu 6 bulan, terus udah lulus lisensi C, dan guys untuk lisensi C itu hanya bisa mewasiti event level apa dalam bidang basket? Kalau mungkin beda ya setiap daerah ya. Cuma kalau di Jakarta sendiri, gua nggak tahu sih benar atau enggak. Memang gua dengar daerah lain kayak misalnya ngewasitin liga pelajar SMA terbesar di Indonesia kayak DBL gitu. Ya kan itu biar katanya daerah lain itu B2. Nggak tahu B2. Nah, gua nggak tahu. Cuma memang kalau di Jakarta B2 itu bukan babi ya? enak dong. Alright, serius sudah balik lagi. Gue ngelawak cuma bentar, udah beres. Terus Ke Jakarta dari C bahkan udah ngewasitin liga mahasiswa. Wow, liga mahasiswa. Iya liga. Cuma memang masih regional ya. Regional Jakartanya, dan di Jakarta memang kita dituntut gitu loh untuk ngewasitin bahkan nggak liga mahasiswa. Divisi 2 Jakarta, divisi 1 antar klub yang umum gitu. Yang umum ya. Yang divisi 1 tuh yang pemainnya bekas-bekas pro semua. Kita bahkan dijejelin juga game-game itu. Dan lisensi C bisa? C. Wah gila, enak banget Jul. Nah itu yang maksudnya yang gue senengin, kita dapat jam terbang banyak. Itu hanya di Jakarta atau tempat lain? Yang gue tahu sekarang sih Jakarta seperti itu. Gue nggak tahu daerah lain kayak gimana. Wah gila, untuk yang sekarang wasit muda, lo harusnya semangat sih cuy kalau dengar apa sekarang berubah ya? Apa itu? Maksudnya lisensi C bisa ngewasitin divisi 1. Itu di bawahnya liga lah. Itu tuh udah kayak gini loh, senior IBL yang udah pensiun main. Itu kan mungkin dia punya usaha, punya kerja di perusahaan mana, dia main untuk dibayar ya di divisi 1 itu di Jakarta. Dan lu cuman lisensi C itu terendah loh di wasit basket Indonesia. Dan lu bisa ngewasitin mereka. Man, you have to be motivated ya gak sih? Harus bersemangat. Tapi lu kalau sekarang masih gak kayak gitu? Masih. Lu wasit-wasit udah Indonesia lu harus semangat sih. Masih banget. Karena terus apalagi banyak deh ilmunya. Ilmunya gue ngewasitin pertama divisi 1 tuh kayak ayam sayur. Jadi gue ngewasitin, gue yang diakal-akalin sama pemain. Oh, apa karena itu jam terbang ya? Jam terbang pengaruh. Karena lu belum banyak ya? Pengetahuan wawasan juga pengaruh. Walaupun kita diakal-akalin tapi kita tahu rulesnya seperti apa, ya harusnya kita tetap nggak bisa digoyang kan gitu. Iya, jadi kayak lu emosi lu tuh masih labil banget. Jadi gue bener apa enggak? Iya. Emosi masih labil banget. Udah gitu, namanya pemain kan pakai cara apapun, dia teriak-teriak, penonton semua lihat. Anjir, lu kayak digempur itu satu gym itu. Ya. Dan wah itu gue pertama kali di divisi 1 gue nangis ya. Sumpah. Nangis.